Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya mewakili Kompas TV Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa saudara, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Saudara Biansyah, inilah Kompas Membahas selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Polda Sumatera Selatan menyiapkan 84 pos pengamanan, pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Keberadaan pos ini penting seiring dibukanya beberapa ruas tol baru. Sejumlah titik rawan termasuk di Banyuasin menjadi perhatian khusus. Pos penjagaan dan kantong parkir untuk kendaraan berat telah disiapkan guna mengurai potensi kemacetan. Kita terima kasih adanya surat keputusan bersama antara Korlantas dengan Kementerian Perhubungan juga terkait pembatasan angkutan berat. Kemudian juga kita terima kasih kepada pengelola jalan tol yang ada walaupun kondisinya belum rampung secara keseluruhan, tetapi dengan fungsionalisasi 33 km ruas ini berhasil mengurai kepadatan di jalan nasional. Kita akan lihat nanti SKB ini memang berlaku sampai tanggal 2. Tetapi nanti setelah itu tentu kita akan berpikir untuk arus balik. Nanti juga tetap kita akan lihat kemungkinan untuk fungsionalisasi dari jalan tol itu sendiri lagi. Untuk mengantisipasi kemacetannya sendiri Pak, jalan baru? Selalu tetap pos-pos kita tergelar sampai dengan tanggal 8. Jadi khusus di daerah Banyuasin sendiri itu ada 11 titik. Kita siapkan juga untuk kantong-kantong parkir untuk kendaraan berat. Kalau untuk di Sumsel sendiri ada berapa pos yang kita sediakan? 84 pos pengamanan, pos pelayanan, sama pos terpadu. Seluruh pos akan beroperasi hingga 8 April 2025. Pemudik diimbau untuk mempersiapkan diri serta memastikan kondisi kendaraan tetap prima demi kelancaran perjalanan. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saat momen mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, sebuah hotel kucing di Jalan Sukabangun 2 Palembang kebanjiran peminat. Tingginya masyarakat untuk mudik membuat layanan penitipan kucing ini semakin tinggi. Tak hanya sekedar tempat menginap, kucing kesayangan juga mendapat perawatan terbaik mulai dari pemberian makanan teratur, pemeriksaan kesehatan harian hingga interaksi dengan kucing lain agar tidak stres di lingkungan baru. Soal makanan, pemilik bisa membawa sendiri atau membeli langsung di hotel kucing ini. Biaya penitipan pun cukup terjangkau, hanya Rp30.000 per hari. Sebelum dititipkan, setiap kucing akan diperiksa kesehatannya. Jika ingin lebih nyaman dan bebas dari kutu, tersedia layanan grooming serta pengobatan jamur dengan biaya Rp40.000. Berapa banyak sudah? Sekarang kita nyiapin sekitar 50 kandang, alhamdulillah 80-90% udah ke booking semua. Kita mengecek terus, 1 hari 2 kali untuk kucingnya, kita memberi makan, 1 hari 3 kali untuk kucingnya. Dan kita akan membersihkan kucingnya setiap hari. Hotel kucing ini memiliki 50 unit kamar dan saat momen lebaran, okupansinya mencapai 90%. Karena nggak ada yang jaga di rumah. Jadi keluarga itu mudik semua. Nggak ada yang jagain ya? Iya. Jadi lebih aman kalau di sini berarti? Iya, lebih aman di sini. Banyak pelanggan memilih menitipkan kucing karena kerepotan jika harus dibawa mudik atau tidak ada yang mengurus di rumah. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan menggelar Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal pada Sabtu 29 Maret 2025. Pengamatan dilakukan di atas helipad salah satu hotel di Palembang dengan menggunakan teleskop.
Selain tim dari Kemenak Sumsel, Rukyatul Hilal juga disaksikan sejumlah lembaga, diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Palembang, BMKG, Perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Pengurus Masjid Agung, Badan Hisab Rukyat Sumsel, serta Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Sumsel. Dari hasil pengamatan, hilal tidak dapat terlihat karena masih berada di bawah ufuk. Dengan demikian, Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025. Kepala Kanwil Kemenak Sumsel menjelaskan bahwa Rukyatul Hilal bukan sekedar melihat bulan baru, tetapi juga sebagai pembuktian untuk memastikan perhitungan hisab yang akurat, mengingat pergerakan benda langit yang dinamis. Kita sudah melakukan Rukyatul Hilal ya, dan seperti tahun yang lalu masih mending tahun ini ya. Bulan puasa ya, bulan puasa kemarin hujan ditutup oleh awan kabut yang ini cukup jelas tapi masih di bawah ufuk ya Pak ya, di bawah ufuk. Jadi tetap tidak kelihatan. Hilal sendiri merupakan bulan sabit muda pertama yang muncul setelah fase bulan baru. Ciri-cirinya berupa lengkungan tipis cahaya bulan yang biasanya tampak dekat dengan matahari saat terbenam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Meskipun jalan masih basah akibat hujan yang turun sejak dini hari, antusiasme warga Palembang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah tetap tinggi. Ribuan jemaah memadati kawasan Jembatan Ampera dengan pusat ibadah di Masjid Agung Palembang. Sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, warga mulai berdatangan dan memenuhi area sekitar. Sholat Id dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dalam suasana khidmat di bawah langit mendung. Beberapa jemaah mengaku sengaja membawa keluarga untuk merasakan kemeriahan Hari Raya di lokasi ikonik ini. Bahkan ada yang menjadikan sholat di kawasan Jembatan Ampera sebagai tradisi tahunan. Kebetulan hari ini sholat sama keluarga yang pertama kali. Kita ke Masjid Agung memang sengaja dari rumah karena pengen lihat momentum keramaian di luar Masjid Agung dan backgroundnya Jembatan Ampera. Kalau menurut Mbak sendiri gimana nih? Iya, luar biasa ya, karena ternyata ramai sekali. Maksudnya ekspektasi saya di luar dugaan. Dikirain tidak terlalu ramai karena hari ini kan memang cuacanya hujan. Dan ternyata pas di lokasi cuacanya mendukung dan memang jemaah-jemaah kita juga antusias untuk sholat di sini. Sholat Id kali ini juga diikuti jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Gubernur Sumsel, Herman Deru menyebut, momen ini terasa spesial karena menjadi sholat Id pertamanya di periode kedua kepemimpinannya. Ini tentu merasakan kebahagiaan tersendiri, bisa kembali bersama-sama dengan masyarakat, berkumpul, para ulama, umaro dan umat menjadi satu di Masjid Agung ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan tentu kita sangat berbahagia karena Idul Fitri 1446 Hijriah ini kita laksanakan bersama-sama, baik ormas Islam yang besar-besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Ramainya jemaah yang meluber hingga ke ruas jalan di sekitar Masjid Agung dan Jembatan Ampera membuat akses kendaraan di kawasan tersebut ditutup sementara hingga sholat selesai. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menggelar open house Idul Fitri di rumah dinas Wali Kota di Jalan Tasik, Senin 31 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi yang pertama sejak ia resmi menjadi Wali Kota Palembang. Dalam momen penuh kebersamaan ini, Ratu Dewa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Palembang, serta mengajak mereka untuk bersilaturahmi di rumah dinasnya. Di periode kami ini, karena 40 hari kami mengemban amanah, kami mohon maaf lahir dan batin bersama keluarga tercinta, sekaligus mohon dukungannya kepemimpinan 5 tahun kami ke depan. Semoga kami dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Harapan kami sekali lagi, mari kita bekerja sama-sama dalam rangka melaksanakan baik itu masalah pembangunan, pemerintahan dan juga masalah kemasyarakatan.
harapan juga semoga Lebaran kita kali ini penuh dengan sukacita, kehangatan, dan saling memaafkan satu sama lain. Saya kira itu. Pak, open house di rumah dinas ini berapa hari? Ya, untuk open house, baik saya dengan Pak Wakil, saya di sini 2 hari, hari ini sama besok, juga begitu juga dengan Pak Wakil Wali Kota di rumah dinas beliau. Pak, terbuka untuk umum ya Pak? Ya, terbuka untuk umum, semuanya kita undang untuk hadir di sini. Acara ini terbuka untuk seluruh warga Palembang yang ingin merayakan Idul Fitri bersama dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto didampingi Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Gubernur Rahmat Mirzani Jauzal mengunjungi kediaman rumah duka Bribda Anumerta Galip Suryaganta, anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam. Pada kunjungan ini, Kapolri bersama Panglima TNI menyampaikan rasa duka mendalam secara langsung kepada pihak keluarga almarhum Bribda Galip Suryaganta. Dalam wawancaranya, Kapolri juga menegaskan meminta kepada Kapolda Lampung untuk menindak tegas anggota Polri yang terlibat dalam judi sabung ayam, serta bisa mengusut kasus tersebut secara tuntas. Jenderal, pesan apa yang disampaikan untuk keluarga korban, Jenderal? Jenderal, ada pesan apa Jenderal yang disampaikan? Dengan Pak Panglima tentunya mengucapkan duka cita yang mendalam. Kami dan Pak Panglima mendengarkan apa yang terjadi pada keluarga. Kita akan melakukan proses tuntas dari sisi saya dan dari sisi Panglima dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami. Tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga Pak Jenderal? Beliau mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Kunjungan Kapolri dan Panglima pada Selasa sore kemarin disambut baik oleh pihak keluarga almarhum Bribda Galip Suryaganta. Pihak keluarga mengatakan tidak ada pembahasan khusus dalam kunjungan Kapolri dan Panglima TNI. Namun, keluarga berharap kasus yang menewaskan Bribda Galip dan 2 anggota Polri lainnya ini bisa diusut secara tuntas dan terbuka. Terkait pertemuan tadi, Mas? Ya, pertemuan tadi cuman prinsip sih Pak sebenarnya. Pak Kapolri mengucapkan bela sungkawa, Pak Panglima mengucapkan bela sungkawa, tidak ada pembahasan yang mengarah kemana-mana. Ya percakapan kekeluargaan aja, nggak ada pembicaraan ke arah yang melebar kemana-mana, cuman itu. Ya kami juga dari pihak keluarga berterima kasih kalau bapak-bapak dari Polri, dari Panglima TNI bisa menyempatkan waktunya hadir untuk kesini di sela-sela kesibukannya. Gugurnya 3 anggota polisi terjadi pada Senin 17 Maret lalu saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Register 44 Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Setidaknya dari kasus ini 3 orang diantaranya 1 anggota Polda Sumatera Selatan Aibtu Kapri Sucipto, 1 anggota TNI bernama Peltu Lubis, dan seorang warga sipil bernama Zulkarnain dijadikan tersangka kasus judi sabung ayam. Sementara 1 orang tersangka yakni oknum TNI Kopda Basarsa jadi tersangka penembakan hingga gugurnya 3 anggota Polri. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Satgas Pangan Polda Lampung menggelar inspeksi mendadak pasar tradisional di Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjamin kestabilan harga jelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam sidaknya ini, Satgas Pangan memastikan bahwa untuk ketersediaan 12 jenis bahan pokok masih terbilang aman. Namun jelang Lebaran kenaikan harga terjadi, khususnya pada cabai atau bumbu dapur. Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti minyak goreng hingga beras masih dijual dengan harga eceran tertinggi sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk pasar, sementara ini kita di Pasar Tugu ada beberapa kenaikan di bahan pokok penting ya, contoh di cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Namun untuk ketersediaan masih tercukupi untuk sampai Lebaran. Untuk selain yang saya sebutkan masih dalam tahap normal ya. Dari ketersediaan sampai harga sesuai dengan harga dari pemerintah ya, acuan pemerintah, HAP-nya masih sesuai dengan HAP dari pemerintah. Kurang dari sepekan jelang Lebaran, harga daging dan ayam potong di pasar tradisional Bandar Lampung masih dijual dengan harga normal. Namun diprediksi ketika 2 hari menjelang Hari Raya, kenaikan daging akan terjadi mencapai Rp150.000 per kilogram. Chandra 200, 19,5, sengkel, khas dalam, gandik gitu. Kalau di sini mah sama aja Pak. Sama ya? Harganya, nah ini gandik kan namanya. Kalau ini 19,5 nih kalau di Chandra nih. Ini berapa? Sini 13,5. Oh, tetap sama ya. Satgas Pangan memastikan pemantauan harga terus dilakukan di seluruh wilayah Lampung agar masyarakat tidak khawatir menghadapi lonjakan harga menjelang Lebaran. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Ribuan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa tiba di Sumatera di Pelabuhan Wikabeton, Lampung Selatan pada Selasa 25 Maret kemarin. Berdasarkan pantauan, para pemudik sepeda motor menggunakan KMP Roy C1 dari Pelabuhan Ciwandan sejak kemarin sudah ada 4 kapal yang menurunkan penumpang di Pelabuhan Wikabeton. Menurut para pemudik, perjalanan dari Pelabuhan Ciwandan ke Pelabuhan Wikabeton lebih cepat dibanding Pelabuhan Merak Bakahuni. Saya rasa sih lebih cepat ya daripada Pelabuhan Merak ke Bakau. Soalnya tadi saya naik perjalanan kapal itu jam 7.15. Tadi nyandar jam 9.30-an ya, Mbak ya. Ya, itu ada aman sih. Cuman tadi sedikit agak goyang aja mungkin karena ombak. Sementara itu berdasarkan data, sejak kemarin sudah ada lonjakan pemudik dari Pelabuhan Wikabeton. Pihaknya mencatat sampai hari ini sudah ada 1.004 unit kendaraan roda 2 yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Pelabuhan Wikabeton sendiri difungsikan untuk membantu Pelabuhan ASDP Bakahuni untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Sesuai dengan rencana bahwa Pelabuhan Wikabeton ini adalah merupakan pelabuhan kontingensi untuk memecah beban dari Pelabuhan ASDP Merak yang untuk para saudara kita yang melaksanakan mudik dengan tujuan ke Pulau Sumatera. Alhamdulillah saat ini sudah terjadi kepadatan, namun saat ini untuk hari ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga memang pelabuhan di ASDP Merak maupun di ASDP Bakahuni saat ini statusnya cukup sangat landai. Saat ini ada 4 pelabuhan atau 10 dermaga yang diaktifkan di Bakahuni, Lampung. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun ditemukan meninggal dunia di sungai dekat rumahnya di Manggar, Belitung Timur. Sebelumnya, korban sempat berpamitan kepada keluarganya pada Minggu sore untuk pergi bermain. Namun hingga malam, korban tak kunjung pulang. Keluarga yang khawatir kemudian berusaha mencari dan melaporkan ke kantor SAR Pangkal Pinang untuk mencari keberadaan korban. Berdasarkan informasi dari warga sekitar yang melihat korban, sebelumnya main di sekitar sungai menggunakan perahu. Tim SAR pun langsung menuju ke tempat kejadian untuk melakukan pencarian. Tim SAR akhirnya menemukan korban mengambang sekitar 50 meter dari lokasi kejadian pada Senin sore dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi.
dicurigai tenggelam di lokasi kejadian. Nah, tim kita berangkatkan dari Posar Belitung Timur dan bersinergi dengan unsur terkait, mungkin dari AL, Polair, BPBD, Tagana, dan unsur terkait, dan keluarga korban juga ikut mencari dari tengah malam. Nah, pagi hari pada saat kita lakukan pergeseran karena banyak perahu di sana di lokasi kejadian, sehingga pada saat pergeseran perahu, target atau korban mengapung dalam kondisi Mac Delta. Nah, setelah itu kita evakuasi dan dibawa ke rumah duka. Diduga korban terjatuh saat sedang bermain di perahu dan kemudian tenggelam. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Reno Julianda, seorang calon siswa Polri asal Bengkulu, terpaksa tak dapat melanjutkan proses seleksinya setelah ditangkap tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polsek Ratu Agung. Pria berusia 20 tahun ini terlibat dalam sindikat pencurian sepeda motor di puluhan TKP di Kota Bengkulu. Aksi yang dilakukannya terungkap saat polisi meringkus lebih awal 3 rekan pelaku yang juga tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah beraksi di 20 TKP berbeda di Kota Bengkulu dengan menargetkan kontrakan mahasiswa. Pelaku Reno mengakui aksi pencurian dilakukannya sebelum mengikuti seleksi menjadi anggota Polri. Kebetulan mereka ini ikut daftar menjadi anggota atau calon anggota Polri. Karena hasil pengembangan, bukti-buktinya ada, kemudian kita ambil. Jadi pada saat itu kemudian kita ambil, kita buktikan, dan sekarang ada di kita yang atas nama RG, itu adalah salah satu pelaku bersama-sama komplotan ini. Atas perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan tersangka terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Sementara tersangka Reno langsung gugur dalam tahapan seleksi Polri karena terjerat kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pembatasan lalu lintas kendaraan truk pengangkut hasil tambang dan perkebunan akan mulai diberlakukan pada H-5 hingga H+5 Idul Fitri 2025. Selama pembatasan ini, kendaraan pembawa hasil tambang dan perkebunan hanya beroperasi mulai dari jam 9 malam hingga 5 dini hari. Sedangkan pada siang hari akan dimaksimalkan untuk lalu lintas para pemudik yang melintas di jalur lintas Bengkulu. Namun pembatasan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang membawa logistik seperti BBM, gas LPG maupun bahan pokok lainnya, dikarenakan muatannya merupakan kebutuhan utama masyarakat. Ya, bahwa akan memasuki Idul Fitri ini ada pembatasan kendaraan, terkhususnya kendaraan perkebunan, pertambangan. Ini ada pembatasan sama dengan kemarin kita di tahun baru lah seperti itu. Ini mengingat supaya kelancaran daripada masyarakat dalam penggunaan jalan ini bisa nyaman dan aman. Pemerintah provinsi bersama pihak terkait telah mendirikan posko pengamanan di jalur lintas mudik guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Mudik gratis yang diselenggarakan untuk pertama kalinya disambut antusias warga. Banyak warga asal Bengkulu yang selama ini tidak bisa melakukan perjalanan mudik karena terkendala biaya, kini bisa mudik ke kampung halaman mereka dan berkumpul bersama keluarga. Tak ada persiapan khusus selain menyiapkan barang yang dibawa dan juga oleh-oleh untuk keluarga mereka di kampung halaman. Meski baru pertama kali dilakukan, warga berharap program mudik gratis ini dapat berjalan secara berkelanjutan setiap tahunnya hingga dapat membantu masyarakat. Program mudik gratis ini, Bu, ya? Iya. Ya, tujuannya kemana, Bu? Ke Palembang. Sama siapa ini mudiknya? Sama keluarga. Sama keluarga, Bu, ya. Oke. Bu, dengan adanya mudik gratis ini, kita dari warga Panas orang. seperti apa, Bu, tanggapannya? Iya, merasa senang kayak gitu, kira ada mudik gratis ini.
Baru pertama ya? Ini baru pertama. Harapan ke depan Bu? Harapan ke depan ya semoga untuk tahun-tahun selanjutnya bisa ada kayak gini lagi. Alhamdulillah bisa mudik tahun ini. Sendiri aja. Mudah-mudahan selanjutnya bisa ada program-program. Rencana mudik kemana? Semarang. Semarang. Iya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang melepas secara simbolis sebanyak 150 pemudik asal Bengkulu ini berharap program ini dapat membahagiakan masyarakat dan bisa berkumpul bersama keluarga mereka di hari Lebaran. Awalnya hanya 100 orang, tapi karena animonya luar biasa 150. Ada 2 bis besar untuk ke Jakarta, 1 bis besar untuk ke Bandung, 1 engkel itu yang menengah itu ke Lampung, 1 lagi ke Padang, 1 lagi ke Palembang. Nah kalau sekarang baru dari Bengkulu ke sana. Nah ke depan kita sedang usahakan dari Jakarta, dari Bandung, dari Lampung juga bisa ke sini. Jadi orang-orang Bengkulu yang di Jogja juga bisa datang ke sini. Dalam program mudik gratis ini sebanyak 6 bus yang terdiri dari 3 bus besar dan 3 bus kecil disiapkan. Helmi Hasan menargetkan di tahun berikutnya program ini akan terus berlanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Melayani pemudik selama puncak arus mudik Lebaran, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menambah total 3 jam terbang untuk memenuhi kebutuhan pemudik. Tambahan jam penerbangan ini diperuntukkan untuk tanggal 27 Maret dan 29 Maret yang biasanya hanya 1 kali penerbangan setiap maskapai pada siang hari. Ditambah menjadi 2 kali penerbangan, yakni pada pagi dan siang hari. Sementara untuk maskapai Lion Air bertambah dari setiap harinya 3 kali penerbangan menjadi 4 penerbangan untuk tanggal 29 Maret. Hingga saat ini tiket penerbangan tujuan Bengkulu per tanggal 23 Maret hingga 30 Maret sudah ludes terjual. Sementara Bengkulu tujuan luar daerah masih tersedia. Insya Allah ada 3 flight, 3 extra flight, 27-nya ada 2, Lion sama Garuda, dan 29-nya ada Garuda Indonesia. Terkait dengan tiket, silakan teman-teman di Bukebin, Traveloka, Tiket.com, and many more. Silakan dicari, di searching, di googling. Itu untuk para pemudik, kalau bisa itu tiba di bandara kalau bisa 2 jam sebelumnya, antisipasi terkait dengan kemacetan dan lain-lain yang tidak diinginkan. Demikian. Selama musim mudik ini, Bandara Fatmawati Bengkulu juga akan mendirikan posko pengamanan mudik yang diisi oleh petugas gabungan guna mengamankan arus mudik Lebaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Arus mudik dengan kapal cepat di Pelabuhan Bom Baru Palembang tujuan Mentok, Bangka Belitung mulai meningkat pada 4 hari sebelum Lebaran 2025. Peningkatan ini terjadi seiring dengan dimulainya libur kerja dan sekolah bagi sebagian pemudik. Menurut pengelola kapal cepat, jika pada hari biasa kapal hanya mengangkut 80 hingga 100 penumpang, kini jumlahnya melonjak menjadi 150 hingga 200 penumpang per hari. Namun, angka ini masih lebih rendah dibanding arus mudik 2024. Penurunan jumlah pemudik diduga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang tengah melemah. Selain itu, sebagian pemudik memilih moda transportasi udara karena harga tiket pesawat hampir setara dengan kapal cepat. Saat ini tiket kapal cepat dijual seharga Rp300.000, naik Rp50.000 dibanding hari biasa. Untuk tahun ini sepertinya ada sedikit penurunan karena juga berkaitan dengan perekonomian Bangka ya, mungkin sekarang juga sedang bisa dikatakan mengalami penurunan juga, sehingga arus mudik banyak terjadi tidak secara signifikan seperti tahun kemarin. Salah satu pemudik mengaku memilih berangkat pada 4 hari sebelum Lebaran karena bertepatan dengan jadwal libur sekolah dan kantor. Work from anywhere, kerja dari mana saja. Oh, baru hari ini mulai diterapkan gitu? Dari hari Senin. Dari Senin. Oh, ini kita mudik sama siapa nih? Sama suami, anak-anak. Ini udah setiap tahun kita mudik?
Enggak sih, 2 tahun sekali. Setahun kemarin tempat suami. Tahun ini tempat orang tua. Sementara itu, kapal yang dioperasikan dipastikan dalam kondisi layak berlayar usai menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan semua bagus, semua siap. Ini termasuk kapal yang lumayan baru dan bahannya dari aluminium semua, jadi kuat ya. Untuk kelengkapan keselamatan penumpang sendiri lengkap di kapal ini? Lengkap, ramcek kita udah adakan, semua alat keselamatan sudah siap semua sesuai dengan jumlah kapasitas kapal. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 Maret 2025 atau 2 hari sebelum Lebaran. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, kapal cepat yang biasanya beroperasi 3 kali seminggu akan dijalankan setiap hari. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 25 sopir bus yang akan mengangkut pemudik di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang menjalani tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional dan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Pemeriksaan bertujuan sebagai deteksi dini untuk memastikan pengemudi dan awak bus bebas dari narkotika maupun obat-obatan terlarang yang berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Para sopir mendukung tes ini karena membantu mereka memastikan kondisi tubuh tetap prima selama perjalanan. Mereka juga mengaku menjaga kebugaran sebelum berangkat, salah satunya dengan tidur minimal 4 jam. Macam pendapat Bapak? Bagus itu, Pak. Kenapa? Bagus. Bagusnya kita bisa cek kesehatan kita sendiri dan tidak membahayakan tamu yang kita bawa. Kan dites dulu supaya kita tahu kan apa kita di badan kita sehat, apa ada unsur-unsur kimia apa narkoba gitu, Pak. Bagus, Pak, menurut saya bagus. Tes dilakukan menggunakan metode uji cepat dengan 5 parameter, termasuk deteksi ganja, sabu, ekstasi, dan zat terlarang lainnya. Metodenya bagaimana, Pak? Ya, kita sementara ini kita menggunakan hasil rapid test, jadi menggunakan alat dengan 5 parameter. Jadi ada ekstasi, ada sabu, di situ ada ganja, dan jenis zat lainnya. Nah, sehingga hasil deteksi kita semuanya itu nggak ada yang masuk di dalam kategori itu. Ya, jadi semuanya dalam keadaan kondisi sehat, bersih dari penyalahgunaan narkotika khususnya ya. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sopir dinyatakan bebas dari pengaruh narkoba. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program mudik gratis dengan angkutan bus untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman. Selain membantu warga, program ini untuk mengurangi risiko kecelakaan yang meningkat saat arus mudik berlangsung. Tahun ini program mudik gratis menggunakan 10 bus untuk rute luar provinsi seperti Medan, Padang, Lampung, Bandung, Solo, dan Yogyakarta, serta 15 bus untuk tujuan dalam provinsi. Animo masyarakat terhadap program ini semakin tinggi. Peserta mudik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga pekerja bangunan. Ceritanya itu berawal dari diajak oleh kakak tingkat sih, Kak. Ngasih tahu gitu, ada info itu buat mudik gratis gitu. Dikasih informasi, yuk daftar. Kenapa tertarik? Sangat membantu sih, Pak, menghemat budget gitu, sebagai anak kuliah kan sangat membantu gitu. Lumayan. Yang ngasih dari ini tempat saya menggawe gitu. Jadi yang punya kerjaan saya itu ngasih buat tiket, Pak, yang ngomong ngasih apa namanya, ngasih ini brosurnya gambar. Ya membantu sekali lah itu. Kan kita berdua sama anak. Ya alhamdulillah lah, terima kasih kan. Dari online sih sebenarnya, dari sosmed juga, dari IG waktu itu. Jadi nyoba-nyoba lah ikut, dapat tahu kan beruntung gitu. Alhamdulillah dapat. Berapa orang? 5. Ya. Ini mau mudik kemana? Jurusannya sih ke Jogja, emang Jogja. Itu Purwokerto. Tapi asalnya? Purwokerto. Ya perasaannya ya senang, alhamdulillah, ibarat kata kebantu lah dengan ada program ini kan. Jadi yang ongkosnya kurang, ada mengurangi ongkos yang tinggi gitu aja sih. Ya bagus lah ada peluang kayak gini.
Pemerintah Provinsi Sumsel juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk BUMN dan sektor swasta, khususnya di bidang pertambangan. Program ini dinilai memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Kan yang pasti masyarakat terbantu dengan musiknya gratis. Kalau dampak ekonomi dengan adanya masuk keluarnya masyarakat dari Pulau Jawa masuk Sumsel, dari Sumsel ada keluar Pulau Jawa, dan pasti dampak ekonominya seperti restoran, rumah makan, dan masyarakat jual minuman itu pasti akan meningkat. Karena masyarakatnya mulai berduyun pulang. Ya. Lonjakan arus lalu lintas serta biaya perjalanan yang tidak sedikit menjadi tantangan tersendiri bagi pemudik. Dengan adanya program mudik gratis, masyarakat mendapatkan fasilitas transportasi yang lebih aman, nyaman, dan tanpa biaya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Program ini diadakan untuk membantu warga pulang kampung tanpa biaya dan mengurangi kepadatan penumpang menjelang Lebaran. Sebanyak 1.060 pemudik mengikuti program ini pada 4 hari sebelum Lebaran. Rinciannya, 530 penumpang berangkat dari stasiun Kertapati menuju Tanjung Karang dan 530 lainnya menuju Lubuk Linggau. Pemprov Sumsel menyatakan program ini untuk meringankan beban masyarakat yang ingin mudik pada tahun 2025. Selain itu, inisiatif ini juga untuk mengurangi lonjakan penumpang yang biasanya terjadi pada hari yang sama. Mudik gratis untuk meringankan masyarakat dan jangan dia mudiknya pas 1 hari 2 hari lagi mau Lebaran baru mudik. Jadi kira-kira 5 hari lagi mau Lebaran, minggu lagi Lebaran di rumah supaya tak terlalu padat lalu lintas di Sumatera Selatan. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Mereka berharap kegiatan serupa terus diadakan setiap tahun agar semakin banyak warga terbantu dalam perjalanan mudik. Senang karena mau momen Lebaran ini kan biasanya kan tiket habis kan, sulit untuk dapetin tiket berangkat momen Lebaran mudik ini. Nah ini dengan adanya tiket gratis ini ya kita mudah daftar, ya kita ada kesempatan naik kereta ya. Melihat tren saat ini, Pemprov Sumsel memprediksi jumlah pemudik akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Maksuba, kue basah khas Palembang, tak pernah absen di meja saat Lebaran. Teksturnya yang lembut dengan cita rasa manis legit membuatnya menjadi sajian wajib dan buah tangan favorit bagi warga yang mudik ke kampung halaman. Tingginya permintaan membuat warga rela antri di sebuah rumah produksi di kawasan Sukabangun, Sukarami sejak awal Ramadan. Mega, salah satu penjual maksuba, mengungkapkan dalam sehari ia bisa menjual hingga 2.000 loyang. Setiap tahun permintaan terus meningkat yang membuat Mega harus membuka produksi massal yang beroperasi 24 jam. Maksuba dibuat dari campuran telur, mentega, kental manis, dan vanili yang kemudian dipanggang berlapis-lapis hingga menghasilkan tekstur khasnya. Perbedaan maksuba dengan kue basah lainnya yaitu maksuba itu salah satu kue khas Palembang yang sangat dikenali oleh masyarakat dalam dan luar kota. Terus juga perbedaannya dari bahannya, kalau maksuba kita original tanpa campuran dari bahan lainnya, misalnya kayak kojo itu dicampur dengan santan, atau lapis legit itu pakai full kuning telur dan pakai butter gitu. Maksuba sangat diminati dan paling banyak dibeli oleh masyarakat Kota Palembang. Ada 3 varian yang dijual, yaitu maksuba original, maksuba kojo, dan maksuba keju, dari Rp70 hingga Rp150.000 per loyang. Karena lemak rasanya itu kan memang. Kalau kue basah ini emang seluruh kalangan emang senang, Mbak. Rasanya itu memang agak lain. Untuk tamu, terus untuk makan di rumah tuh lah, Mbak. Mendekati Lebaran, penjualan maksuba diprediksi meningkat, dan kue ini hanya bisa dibeli dengan datang langsung ke lokasi produksinya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Polda Sumatera Selatan menyiapkan 84 pos pengamanan, pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Keberadaan pos ini penting seiring dibukanya beberapa ruas tol baru. Sejumlah titik rawan termasuk di Banyu Asin menjadi perhatian khusus. Pos penjagaan dan kantong parkir untuk kendaraan berat telah disiapkan guna mengurai potensi kemacetan. Kita terima kasih adanya surat keputusan bersama antara Korlantas dengan Kementerian Perhubungan juga terkait pembatasan angkutan berat. Kemudian juga kita terima kasih kepada pengelola jalan tol yang ada walaupun kondisinya belum rampung secara keseluruhan, tetapi dengan fungsionalisasi 33 km ruas ini berhasil mengurai kepadatan di jalan nasional. Kita akan lihat nanti SKB ini memang berlaku sampai tanggal 2. Tetapi nanti setelah itu tentu kita akan berpikir untuk arus balik. Nanti juga tetap kita akan lihat kemungkinan untuk fungsionalisasi dari jalan tol itu sendiri lagi. Untuk mengantisipasi kemacetan sendiri Pak, jalan balik? Selalu tetap pos-pos kita tergelar sampai dengan tanggal 8. Jadi khusus di daerah Banyuasin sendiri itu ada 11 titik. Kita siapkan juga untuk kantong-kantong parkir untuk kendaraan berat. Kalau untuk di Sumsel sendiri ada berapa pos yang kita sediakan? 84 pos pengamanan, pos pelayanan, sama pos terpadu. Seluruh pos akan beroperasi hingga 8 April 2025. Pemudik diimbau untuk mempersiapkan diri serta memastikan kondisi kendaraan tetap prima demi kelancaran perjalanan. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbasil hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik atau saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit. Terima kasih dan telah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.